Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat Isya, salat tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini Allah pertemukan kita dalam ketaatan. Allah izinkan kita salat Isya berjamaah dan insyaallah nanti dilanjutkan dengan tarawih berjamaah. Semoga ibadah kita senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam sejahtera kita doakan tercurah kepada manusia pilihan teladan kita bersama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman, dan semoga kita termasuk umat beliau yang berhak menerima syafaat uzmah beliau di hari berbangkit nanti. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian rahimakumullah, judul kita seperti diumumkan dan juga terlihat di layar adalah keluar dari kegelapan dengan sibghah Al-Quran. Mungkin dari semua kata yang ada di sini ada satu kata yang perlu kita sedikit artikan, yaitu kata sibghah. Sibghah itu artinya celupan. Di dalam surat Al-Baqarah ada ayat menggunakan kata sibghah ini yang berbunyi sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Celupan Allah, dan siapakah yang lebih baik celupannya daripada Allah, dan kami adalah hamba-hamba yang mengabdi kepada Allah. Jadi sibghah itu artinya celupan, Pak. Nah, celupan ini kalau kita masuk ke dalam celupan itu, maka kita akan terwarnai seluruh diri kita dengan celupan itu, luar dalam, hati kita, pikiran kita, dan perilaku kita. Nah, hari ini sebagian problem besar yang kita hadapi adalah tidak sedikit umat Islam justru menjadikan dirinya celupan. Jadi bukannya dia nyelup ke dalam Al-Quran, tapi Al-Quran nyelup ke dalam dia, sehingga akhirnya dia mengartikan Al-Quran menurut celupan dirinya. Bukannya dia berpendapat, berpikiran, berkomentar berdasarkan celupan Al-Quran, tapi sebaliknya dia mau memaksakan Al-Quran menurut kemauan dirinya gitu. Nah, kita harusnya justru nyemplung ke dalam Al-Quran. Jadi Quran itu kayak kolam renang, Pak. Kita yang nyemplung ke dalam Al-Quran, jangan Al-Quran yang nyemplung ke diri kita. Diri kita nggak sanggup menampung Al-Quran, Pak ya. Nah, ini kira-kira judulnya begitu. Jadi keluar dari kegelapan dengan sibghah Al-Quran supaya kita hidup dalam terang benderang. Kita mulai dengan surat kita mulai dengan menjelaskan dulu bulan istimewa yang sedang kita jalani sekarang ini, Pak. Bulan ini, bulan Ramadan ini, Nabi katakan merupakan syahrul mubarak, ya, bulan penuh keberkahan, ya. Keberkahan itu artinya penuh dengan daya guna. Jadi kalau kita mengatakan rumah kita diberkahi Allah, itu artinya rumah kita akan punya daya guna panjang ke depan, Pak. Sampai kita udah meninggal masih ada daya gunanya. Sampai dunia sudah kiamat masih ada gunanya. Gunanya di mana? Di hari berbangkit nanti. Rumah kita nanti akan ditampilkan Allah, diletakkan di mizan timbangan hasanat kita, kebaikan kita. Karena rumah kita sudah kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Itu namanya diberkahi, Pak. Kayak majelis kita sekarang ini, jika Allah berkahi, dan mudah-mudahan Allah berkahi, maka nanti di hari berbangkit kita yang hadir di majelis ini dengan niat lillahi ta'ala, maka Allah akan perlihatkan video majelis ini diletakkan di timbangan kebaikan kita. Itu namanya diberkahi, Pak ya. Nah, jadi Ramadan itu bulan yang seluruhnya diberkahi oleh Allah Ta'ala. Sisanya tinggal kitanya mau ikut keberkahan Al-Quran atau tidak, Ramadan atau tidak, begitu. Nah, selanjutnya Ramadan punya banyak sebutan, tapi yang terkenal dua. Dia dijuluki Syahrul Quran wa Syahrul Taqwa, bulan Al-Quran dan bulan
takwa. Apa dalilnya? Yang pertama, surat Al-Baqarah 185. Allah Ta'ala berfirman, ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Qur'an. Ya. Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya mengatakan, sebenarnya Al-Qur'an itu Allah turunkan sekaligus, Pak, 30 juz. Tapi mentok di mana? Di langit dunia. Nah, dari langit dunia itu dicicil sama Allah, turunnya sedikit-sedikit sesuai kondisi yang dihadapi Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, sesuai keperluan gitu. Nah, awal dia dicicilnya itu bulan Ramadan. Makanya Ramadan itu dijuluki Syahrul Quran. Dan di dalam ayat ini Allah jelaskan apa maksud Allah menurunkan Al-Quran. Ada 3 maksudnya. Pertama, hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Kedua, bayyinatin minal huda, penjelasan mengenai petunjuk itu. Dan ketiga, al-furqan, sebagai pembeda antara yang benar dengan yang salah, antara yang hak dengan yang batil, antara yang halal dengan yang haram, antara yang diperintahkan Allah dan dilarang Allah, antara yang ma'ruf dengan yang mungkar, antara keadilan dengan kezaliman, ya. Jadi Quran itulah pembeda, ya. Ini bulan Al-Quran. Sedangkan bulan takwa itu dalilnya surat Al-Baqarah juga, ayat 183, dekat-dekat dari ayat tadi. Dan ini ayat yang paling sering kita dengar dibacakan oleh Imam Tarawih di bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Nah, jadi Bapak dan Ibu rahimakumullah, ingat, kita puasa harus mengusahakan meraih jabatan gelar muttaqin, orang bertakwa, ya. Dan takwa ini merupakan syarat masuk surga. Nggak punya takwa nggak bisa masuk surga. Sehingga disebutkan di salah satu ayat di surah Maryam, ya, kalau saya tidak salah, ya, Maryam, bahwasanya nanti di jembatan Sirat, ketika kita harus menyeberangi satu jembatan yang kata Nabi lebih tipis dari sehelai rambut, lebih tajam dari sebilah pedang, itu jembatan itu dibentangkan di atas api neraka, Pak. Nah, maka kata Allah dalam Al-Quran, semua orang akan melintasi jembatan itu, dan yang selamat adalah yang punya takwa, gitu. Makanya kalau saudara-saudara kaum laki-laki hadir sholat Jumat, dengar khutbah pertama, khutbah kedua, dari awal sampai akhir nggak ada nasihat takwa dari khatib, Anda boleh suruh turun dia. Karena syarat menjadi khatib Jumat harus menyampaikan nasihat agar bertakwa, gitu. Nah, bertakwa ini diantara keuntungannya, fadilahnya, keutamaannya disebutkan di surat Al-Anfal ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan kepadamu furqan. Kata furqan ketemu lagi, Pak. Ingat tadi apa kata furqan artinya? Pembeda. Tapi ada perbedaan, Pak. Di sini kata furqan seperti ini tulisan Arabnya, sedangkan di sini kata furqan tulisan Arabnya begini. Ada bedanya nggak? Ada bedanya? Nah, apa bedanya? Yang satu furqan, yang satu al-furqan. Berarti ada alif lamnya, kan? Nah, dalam kaidah bahasa Arab, kalau satu kata benda isim pakai alif lam, itu artinya itu furqan tertentu, bukan sembarang furqan. Tapi kalau furqan kagak pakai alif lam, itu artinya pembeda yang antara satu orang sama orang lain beda-beda. Tergantung apanya? Ya tergantung takwanya. Takwanya tergantung apa? Tergantung ibadahnya, gitu. Jadi makin benar dan kencang ibadah kita, makin besar kemungkinan takwa kita juga benar dan kencang.
Dan semakin benar dan kencang takwa kita, makin besar kemungkinan furqan kita juga kencang dan benar. Tapi sekencang apapun, sebenar apapun furqan yang merupakan buah dari takwa, dia nggak akan sampai tingkat yang semestinya kalau tidak ditempelkan dengan Al-Furqan. Nah, Al-Furqan itu apa? Al-Quran gitu. Contoh, hari ini ada sebagian umat Islam yang saking jauhnya dari Al-Furqan, walaupun ngakunya rajin tilawah ya, tapi dia kalau ditanya soal gay, soal homoseks, ya kan, dia bilang fine aja, nggak ada masalah gua mah mau gay gitu. Tapi ada mereka yang kalau ditanya gay, dia bilang haram, nggak bisa, nggak ada tawar menawar, nggak kompromi. Ya, begitulah terbelah kan umat Islam sekarang. Kenapa? Ya karena nggak semuanya berpegang pada Al-Furqan. Kalau kita rajin baca Al-Quran dan kita kunyah-kunyah, kita akan sering baca kisah tentang Nabi Lut. Dan di kisah Nabi Lut itu jelas sekali, Lut sampai mengatakan kepada kaumnya, mengapa kalian melakukan perbuatan yang nggak pernah dikerjakan sama siapapun sejak Adam alaihissalam, yaitu kalian mendatangi laki-laki kalian sedangkan kalian tinggalkan istri-istri kalian. Innakum qaumun musrifun, sesungguhnya kalian ini kaum yang melampaui batas ya. Jadi kalau seorang laki dan perempuan nggak ada ikatan pernikahan, berhubungan seksual, itu namanya zina. Tapi zina seperti itu ya, itu dosanya lebih rendah daripada dosa laki-laki berhubungan seksual dengan laki-laki ya, karena itu melampaui batas ya. Nah, jadi itu contoh. Makanya hati-hati Pak. Ada satu berita baru di Eropa sekarang, ada sebuah negara yang perdana menterinya muslim. Baru pertama kali, nggak ada negara lain di Eropa jabatan tertinggi politiknya ya, kepala negaranya atau perdana menterinya muslim. Ini baru sekali nih, Skotlandia. Dan langsung Pak di sosial media umat Islam yang kagak ngerti langsung kagum gitu. Wah, pada sorak-sorai, alhamdulillah udah ada perdana menteri di tanah Eropa muslim, turunan Pakistan sama Kenya. Tapi masalahnya apa nih perdana menteri ini? Dia muslim, dia sholat, kelihatan foto-foto dia sholat banyak. Tapi waktu diwawancara ditanya, apa pendapat anda tentang same sex marriage, nikah sesama jenis kelamin? Jawabannya adalah same sex marriage is the same as heterosexual marriage, katanya. Nikah sesama jenis kelamin podo wae sami mawon dengan nikah berbeda kelamin. Diterusin lagi sama jurnalisnya, wartawannya. Jadi menurut anda, is it a sin or not? Itu dosa apa kagak? Dia bilang it is not a sin, bukan dosa. Nah, gimana menurut Bapak? Ini perdana menteri muslim bukan? Hah? Nah, ini dia sudah jatuh pada kelas dosa yang bukan shaghair, bukan dosa kecil, bukan kabair, bukan dosa besar, tetapi dosa yang disebut ulama dengan nawaqidul iman, batal imannya Pak, murtad dia langsung keluar dari Islam karena berani-berani punya pendapat yang berseberangan langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Boro-boro menjadikan Al-Quran sebagai Al-Furqan ya, dia sudah keblinger ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu rahimakumullah, kembali ke pembicaraan kita tentang Al-Quran. Dalam surat Ibrahim ayat 1, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif Lam Ra, Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan kepada engkau Muhammad SAW, supaya engkau keluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Allah, yaitu menuju jalan Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Jadi salah satu maksud Allah yang sangat penting diwahyukannya Al-Quran, supaya muat manusia yang tadinya dalam gelap gulita hidup dalam terang benderang. Dan waktu Nabi diutus, Jazirah Arab secara umum, kota Mekah secara khusus, kaum Quraisy musyrikin secara khusus sedang dalam zulumat, sedang dalam gelap gulita. Namanya apa?
zulumatil jahiliyah, kegelapan nilai-nilai jahiliyah. Nah, jahiliyah itu berasal dari kata apa, Pak? Dari kata jahil. Jahil itu artinya apa? Bodoh, ya. Sekarang kata yang sedang rame viral, dongok gitu, ya. Jahiliyah itu masyarakat yang dongok gitu loh. Tapi jangan salah, Pak. Dongoknya dongok tertentu. Karena waktu Nabi diutus di kota Mekah, ada pemuka-pemuka Quraisy musyrik. Mereka itu ilmunya luas, nggak bodoh, cerdas. Bahkan ada salah seorang pemuka Quraisy dikasih gelar apa sama masyarakat? Abul Hakam. Abul Hakam itu artinya bapaknya kebijaksanaan, bapaknya kearifan. Jadi orang itu saking banyak ilmunya, wawasan pengetahuannya, dia digelari sebagai bapaknya dari orang-orang yang bijaksana. Nah, gitu. Tapi qadarullah, begitu Nabi Muhammad SAW memulai dakwah tauhid, apalagi menerima Al-Quran, mulai menyebarluaskan Al-Quran, penentang di garis terdepan salah satunya adalah Abul Hakam ini, ya. Sehingga akhirnya Nabi memperkenalkan nama baru buat Abul Hakam. Apa namanya? Abu Jahal, gitu, ya. Bapaknya kebodohan, tapi bukan kebodohan umum, Pak. Jahlu anil haq, bodoh akan hakikat kebenaran. Jahlu anid din, bodoh akan hakikat hidup beragama. Jelas? Nah, pertanyaan, semenjak Nabi menerima Al-Quran, semenjak Nabi dapat tugas jadi Nabi mendakwahkan Al-Quran, lalu Nabi punya pengikut, para sahabat, benarkah ketika Nabi wafat Jazirah Arab berubah dari gelap gulita menjadi terang benderang? Benarkah? Benarkah? Hah? Benar. Hah? Iya, Abu Lahab ada, Jahal ada, kan akhirnya mati mereka. Cuma maksudnya ketika Nabi wafat Jazirah Arab masih jahiliyah enggak? Sudah enggak jahiliyah. Artinya zulumatnya berubah jadi nur, jadi cahaya terang benderang. Dan itu berlangsung lama atau sebentar? Sebentar, Pak. 23 tahun. Nabi diangkat jadi Nabi usia berapa? 40. Wafat usia berapa? 63. Cuma 23 tahun, Pak. Masyarakat yang tadinya tenggelam dalam zulumatil jahiliyah berubah 180 derajat menjadi hidup dalam naungan nurul Quran, nurul Islam. Benar itu terjadi? Benar, ya. Nah, sekarang zaman kita hidup ini, Pak, ada sebuah hadis 15 abad yang lalu disampaikan oleh Nabi kita tentang kondisi kita sekarang ini. Hadisnya bunyinya sebagai berikut: Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muslim. Segeralah kalian beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah yang begitu banyak melanda dunia sehingga dunia menjadi seperti malam yang gelap gulita. Karenanya ada ulama dari Mesir menulis buku tentang zaman kita sekarang ini. Judul bukunya apa? Jahiliyatu Qarnul Ishrin, jahiliyah abad 20 atau jahiliyah modern. Dengan kata lain, kita sekarang hidup dalam gelap gulita lagi, Pak. Maka pertanyaan, mungkinkah kita bisa merubah gelap gulita zaman kita sekarang ini menjadi terang benderang? Mungkin tidak? Mungkin. Syaratnya apa? Syaratnya menempuh jalan yang dulu ditempuh sama Nabi dan para sahabat. Nah, sekarang kalau kita lihat bulan penuh berkah ini, Pak, bulan Ramadan, alhamdulillah, 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 setiap bulan Ramadan tiba-tiba umat Islam kelakuannya terhadap Al-Quran berubah. Setuju tidak? Setuju tidak? Apa yang Anda temukan di bulan Ramadan? Pagi, siang, sore, malam masuk ke masjid, orang lagi ngapain? Lagi tilawah, lagi megang Al-Quran. Betul? Alhamdulillah, ya, kita syukuri, Pak. Dan ini berlangsung baru tahun ini? Baru tahun ini? Tidak. Setiap Ramadan memang makin kemari alhamdulillah makin ramai.
Cuma pertanyaannya, kok gelap gulitanya kagak berubah? Ya, jangan-jangan ada yang salah nih. Coba kita buka sejarah perjuangan Nabi dan para sahabat. Apa benar Nabi dan para sahabat dengan Al-Quran merubah masyarakat dari gelap gulita jadi terang menerang dengan cara rajin tilawah doang? Nah, itu pertanyaan besarnya, Pak. Benar, tilawah itu ada fadilahnya, ada keutamaannya. Tapi benarkah Nabi dan para sahabat berjuang menggunakan Al-Quran merubah masyarakat hanya dengan tilawah? Tidak. Nah, di sini problem kita. Kita harus akui secara jujur, kita memperlakukan Al-Quran belum sebagaimana Nabi dan para sahabat memperlakukan Al-Quran. Kenapa? Karena sebagian besar kita menyangka kewajiban terhadap Al-Quran cukup tilawah. Ada sih belakangan ini nambah selain tilawah. Apa itu? Nah, mulai muncul pondok-pondoknya, mulai muncul lagi di masjid-masjid juga diadakan programnya. Apa namanya? Tahfiz, menghafalkan. Betul tidak? Ya kan? Alhamdulillah nambah. Cuma pertanyaannya masih sama. Benarkah dulu Nabi dan para sahabat dengan tilawah dan tahfiz saja merubah masyarakat? Tidak. Nah, karenanya pertanyaan penting berikutnya adalah, jadi apa yang Nabi dan para sahabat kerjakan kok sampai masyarakat yang bebel tadinya menjadi masyarakat yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala lewat Al-Qur'an? Nah, ternyata yang mereka lakukan adalah lengkap kewajiban semua dikerjakan. Tilawah membacanya oke. Tahfiz menghafalkannya oke. Nah, tapi nomor 3, 4, 5 jujur aja, Pak, masih kuning warnanya, belum putih. Yang putih baru 2 di masyarakat kita, baru tilawah sama tahfiz. Dan terutama yang nomor 3, Pak, kita ini belum sibuk melakukan tadabbur Al-Quran. Padahal dengan tadabbur, memahami isi Al-Quran, pasti langkah berikutnya kita bisa mengerjakan nomor 4, tatbiq, mengamalkannya. Dan kalau kita sudah paham, kita amalkan, kita istiqamah, kelakuan kita otomatis menjadi dakwah, menjadi promosi terhadap masyarakat tentang isi Al-Quran. Jadi dengan kata lain, kita pelan-pelan tapi pasti akan jadi duta-duta Al-Quran, Pak. Sebagaimana dahulu kala Nabi dan para sahabat menjadi duta-duta Al-Quran. Nah, ketahuilah Bapak dan Ibu rahimakumullah, membaca Al-Quran tilawah itu fadilahnya Masya Allah. Tapi di dalam Al-Quran, di dalam hadis, nggak ada ancaman kalau orang tidak rajin tilawah, nggak ada ancamannya. Fadilahnya ada. Dan orang yang tidak rajin tilawah, rugi sih ya, rugi, tapi nggak ada ancamannya. Tahfiz, menghafalkan Al-Quran, keutamaannya Masya Allah. Sampai ada hadis mengatakan nanti di hari berbangkit Allah akan berkata kepada hambanya, Iqra wartaqi, Iqra wartaqi, Iqra wartaqi. Baca Al-Quran, kamu bakal naik derajatnya. Baca Al-Quran, naik lagi derajat. Derajat apa? Derajat posisi di surganya. Dan itu baca bukan baca melihat mushaf, enggak. Ya, kayak di depan tempat sholat tuh ada mushaf gede gitu kan. Enggak ada, hafalan. Makin banyak hafalan, makin berhak dia naik. Baca lagi, naik lagi gitu. Tapi nggak ada ancaman, nggak ada di ayat, nggak ada di hadis ancaman kalau orang nggak rajin tahfiz, nggak ada ancamannya. Sementara yang nomor 3, Pak, ada ancamannya. Ini ancamannya. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha? Apakah mereka tidak mentadabburi, memperhatikan, memahami isi Al-Quran, ataukah hati mereka sudah terkunci? Berarti lewat ayat ini Allah cuma kasih 2 opsi, 2 pilihan. Atau kamu rajin tadabbur, berusaha memahami, memperhatikan isi Al-Quran, atau kalau kamu cuek melakukan itu, sekalipun rajin tilawah, sekalipun rajin ngafalin Al-Quran, maaf, hati bakal terkunci. Makanya beribu maaf ya. Mungkin Bapak Ibu pernah ketemu orang tilawahnya begini, punya hafalan Quran, dikasih nasihat, ngeyel. Kenapa tuh? Karena orang itu mengira kewajibannya udah selesai terhadap Al-Quran, tilawah sama menghafal.
padahal ada kewajiban penting yang belum dia kerjakan, yaitu tadabbur. Nah, karenanya saya menganjurkan lewat mimbar mulia ini di bulan mulia ini, mari di sisa-sisa hari kita Ramadan ini, sekalipun tinggal berapa nih? Mungkin tinggal sekitar 13 atau 12 gitu ya, 12 hari. Tolong tekadkan, bikin program di keluarga masing-masing, semua anggota keluarga, bapak, emak, anak-anak yang udah bisa baca, pastikan mereka punya program mengkhatamkan baca terjemahan Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Karena jujur aja Pak, kalau kita tilawah kan bahasa Arab, emangnya sambil kita tilawah langsung ngerti? Kan enggak. Pada Allah nyuruh kita tadabbur, pahami. Nah, pahami gimana caranya? Ya dengan bahasa kita. Kalau nggak pakai bahasa kita gimana mau paham? Makanya tolong, tekad tadabbur ini salah satunya harus dalam rangka menghapus cerita-cerita humor tentang orang Indonesia di tanah suci. Udah pernah dengar ceritanya? Ya, kalau Anda dengar ceritanya kali ketawa gitu, tapi sambil ketawa merasa sedang ditampar. Apa ceritanya? Ceritanya orang Indonesia Pak terkenal di musim haji, di musim umroh, kalau lagi tawaf misalnya ya, tahu-tahu azan berkumandang, udah segerakan tawafnya selesai, cari tempat strategis untuk duduk buat sholat berjamaah, nungguin qomat. Kan di Masjid Nabawi, Masjidil Haram antara azan dan qomat lama Pak, 30 menit. Nah, biasanya orang Indonesia sambil nunggu ngapain? Tilawah. Itu terkenal. Dan tidak sedikit orang Indonesia kalau tilawah suaranya begini. Sampai ada orang Indonesia, nggak satu dua Pak, lagi tilawah, orang Arab duduk di sampingnya menyimak sampai meneteskan air mata. Karena dia ngeliat ini orang Cina, bacaannya bagus banget. Ya kan taunya kita cipit-cipit kan Cina nih. Begitu selesai kita tilawah, kita tutup, belum qomat. Diajak ngomong, dia nanya, min aina anta, dari mana kamu? Min Indonesia, dari Indonesia. Masya Allah, kamu tilawahnya begini, saya sampai meneteskan air mata dengarnya. Kamu ngerti yang kamu baca? Nggak ngerti, nangis lagi dia. Nah, cuma nangisnya yang kedua beda sama nangisnya yang pertama. Nangis yang kedua apa? Sambil dalam hatinya, kasihan deh lo, tilawahnya cakep, kagak paham, begitu. Ketawa kan kita dengarnya. Nah, ketawa tapi sekaligus nampar kita Pak. Maka kalau kita mau hentikan humor ini, guyonan ini, bapak wajib Pak, ibu-ibu wajib ada Al-Quran. Nah, mungkin langsung begitu dengar saran saya ini, mungkin dalam hati, ya Ustadz mah enak ngerti bahasa Arab, Ustadz mah enak ngerti kaidah tafsir, Ustadz mah enak punya ilmu syariat. Nah, kita kan orang awam, kita nggak pernah nyantri, gimana mau paham Al-Quran? Maaf, yang punya alasan kayak gini dibantah. Siapa yang bantah? Allah. Surat Al-Qamar 4 ayat Pak, 4 ayat 17, 22, 32, 40 persis sama bunyinya. Apa bunyinya? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran sebagai pelajaran, untuk pelajaran. Adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Jadi tolong Pak, jangan cari alasan. Tolong Bu, jangan cari alasan. Bapak Ibu bisa paham Al-Quran kalau Bapak Ibu punya kesungguhan. Urusannya bukan urusan punya kemampuan bahasa Arab apa kagak, urusannya bukan punya kemampuan tafsir apa kagak, bukan itu urusannya. Urusannya mau apa kagak. Apa buktinya? Buktinya banyak Pak. Di zaman kita sekarang, di Barat sekarang ini Pak, orang-orang Barat yang sekali aja ketemu Al-Quran dan dia langsung pengen baca, itu biasanya dapat hidayah. Emang dia baca bahasa Arabnya, dia nggak ngerti huruf Arab Pak, dia baca terjemahannya. Saya kasih satu contoh, silahkan ada tulis di YouTube, Yusuf Estes. Ini nama orang yang tadinya pendeta masuk Islam, ganti nama jadi Yusuf Estes. Estes itu E-S-T-E-S. Tulis aja di YouTube. Nah, ternyata dia ceritanya dulunya pendeta Pak. Abang adiknya pendeta semua, keluarga pendeta, ayahnya pendeta. Suatu hari dia naik pesawat pakai baju pendeta, mau pergi ke kongres pendeta di sebuah kota di Amerika, naik pesawat. Qadarullah duduk di samping pemuda muslim. Nah, pemuda muslimnya Masya Allah begini, langsung nanya, melihat pendeta, dia bilang, Pak Pendeta boleh saya nanya sesuatu? Silahkan.
menurut Pak Pendeta mana yang benar, agama Islam apa agama Kristen? Cakep pertanyaannya. Apa jawab pendeta? Ya jelas Kristen. Apa buktinya Pak Pendeta? Buktinya satu, Islam itu mengharuskan penganutnya sholat lima kali sehari semalam. Kita mah enggak, kita mah sekali seminggu, katanya gitu. Islam mengharuskan dalam 1 tahun ada 1 bulan 29 atau 30 hari kudu wajib, nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh hubungan seks sama istri dari pagi sampai matahari terbenam, ya kan? Kita nggak ada, katanya gitu. Si pemuda ngangguk-ngangguk, senyum-senyum. Terus kata pemuda tuh, Pak Pendeta nggak nyimak pertanyaan saya. Saya nanya mana yang benar, Islam atau Kristen? Saya nggak nanya mana yang enak, ya kan? Merah mukanya langsung, malu dia baru ngerti. Iya, pertanyaannya bukan mana yang enak, mana yang benar. Dia jawabannya mana yang enak, gitu. Akhirnya kata pemuda tuh, Pak Pendeta boleh saya kasih kado buat Pak Pendeta? Silakan, dikasih kado Pak, bungkus kado. Sampai rumah dia buru-buru buka, ternyata Quran. Dan begitu dia buka, ya, langsung dia begini. Jadi umpama di Quran gitu ya, dia buka langsung dia gini, dia jauhin gitu. Karena dia ingat waktu dia di seminari, tahu seminari? Seminari itu pesantrennya calon-calon pendeta. Waktu dia di seminari, dia diajarkan sama gurunya, silahkan kalian pelajari semua agama lain sebagai perbandingan kecuali Islam. Jangan sekali-kali pelajari Islam. Apalagi kitab orang Islam itu yang namanya Quran. Jangan sekali-kali kalian baca, jangan buka, karena itu pintu menuju neraka, pintu menuju kegelapan, katanya gitu. Waduh, dia bingung, penasaran, pingin lihat, tapi ingat pesan gurunya. Akhirnya apa yang dia kerjakan? Dia telepon temennya, sesama lulusan seminari yang sama. Dia telepon, ya akhi, ya bukan ya akhi ya, brother. Gue dapat hadiah dari pemuda muslim, isinya Al-Quran. Gue penasaran pengen baca. Bro, jangan. Ingat ajaran guru kita, itu menuju neraka, itu pintu kegelapan. Jangan sekali-kali sentuh, katanya gitu. Begitu dia dengar, dia makin enak gitu. Kenapa sih? Katanya kita yang bener, agama kita. Masa kita takut baca buku orang lain aja? Gitu. Akhirnya dia bolak-balik di kamarnya sambil dalam hatinya, gue ingin baca. Udah deh, gue baca aja deh. Halaman pertama aja, pembukaannya aja. Gitu. Pembukaan apa? Surat Al-Fatihah kan? Nah akhirnya dia bertekad, saya mau baca depannya aja, pembukaannya aja. Sebelum dia baca, dia berdoa. Doanya gini, bahasa Inggris. Aku berlindung kepada Tuhan dari godaan setan yang terkutuk. Persis kayak doanya orang Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau baca Quran kan? Ya buka surat Al-Fatihah, baca ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ulang lagi. Sambil dia baca, dia gemeter. Kenapa gemeter? Karena dia bilang, saya kalau berdoa kepada Tuhan, begini doa saya. Ada 3 bagian. Bagian pertama, saya puji-puji Tuhan saya. Habis itu saya bikin janji sama Tuhan saya, Tuhan saya akan menyembah Engkau saja dan saya akan minta pertolongan Engkau saja. Terus yang ketiga isinya apa? Minta petunjuk, tunjuki aku jalan yang lurus. Persis sama. Wah, saya jadi penasaran. Buka lagi halaman berikutnya. Akhirnya masuk Islam Pak. Setelah baca semua Quran, dia ajak saudara-saudaranya, sekeluarga pendeta semua masuk Islam semua Pak. Ayahnya diajak masuk Islam semua. Masya Allah. Berarti apa yang dia kerjakan Pak? Tadabbur Al-Quran. Dia orang kafir Pak, dia pendeta Pak. Nah kita lahir dari masyarakat Islam Pak, masa kagak pernah sekalipun lengkap baca Al-Quran terjemahan dari awal sampai akhir. Kalau anda suruh remaja-remaja, anak-anak remaja anda baca kagak mau, malas-malesan. Ya Pak, udah tinggal 13 hari Ramadan, mana sempat, mana kekejar. Bilang, oh ya, kemarin ayah lihat kamu baca buku Harry Potter setebel ini, semalam selesai. Masa ya Quran nggak bisa? Nah gitu. Jadi Bapak dan Ibu rahimakumullah, ada sebuah hadis, istri Nabi yang paling muda, paling cantik, paling cerdas, namanya Aisyah, ditanya sama seorang sahabat, wahai Ummul Mukminin, bagaimanakah akhlak Rasul? Jawabannya sederhana, kana khuluquhu sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Akhlak Rasulullah SAW itu adalah Al-Quran. Jadi mau tahu kelakuan Nabi, baca Quran. Mau tahu isi Al-Quran, baca kelakuan Nabi. Gitu. Itu nggak ada bedanya Pak, sama kalau. Makanya seorang ulama dari Mesir menjuluki Nabi kita dengan julukan apa?
Al-Qur'anu yamshi 'alal ard. Quran yang berjalan di muka bumi. Dan para sahabat, generasi terbaik umat ini yang dididik langsung oleh murabbi terbaik, pendidik terbaik Nabi Muhammad SAW, mereka copy paste Nabi kita, sehingga mereka digelari apa? Al-Qur'anu yamshuna 'alal ard. Quran yang berjalan di muka bumi. Maka para sahabat, Nabi kalau ketemu orang kafir, Pak, asal tuh kafir punya kemauan membuka pikiran, membuka hati, biasanya cuma satu kalimat, dua kalimat, satu kelakuan, dua kelakuan Nabi dan para sahabat, dia nyetrum biasanya, Pak. Sisanya terserah Allah mau ngasih hidayah apa kagak. Tapi biasanya kafir-kafir yang model begitu nyetrum, Pak. Nah, hari ini kita hidup dalam kegelapan lagi, Pak. Cuma karena kewajiban Quran baru kita kerjain dua, Pak, tilawah dan tahfiz, akhirnya Quran belum berjalan di muka bumi, Pak. Quran masih ada di laci-laci, Pak, di lemari-lemari, Pak. Karena apa? Belum tertransfer ke hati kita dan pikiran kita, dan belum tampil dalam perilaku kita. Kalau kita mau tadabbur, Pak, insya Allah dari tadabbur itulah muncul tatbiq, mengamalkan Al-Quran. Dari paham dan amal yang istiqamah, kita otomatis menjadi pendakwah Al-Quran, Pak. Kita jadi duta Al-Quran, Pak. Nah, karenanya hidup di zaman sekarang ini penuh fitnah ini, ada sebuah hadis bunyinya begini: Inna amamad dajjal sinina khudda'a yukadzibu fiha as-sadiq wa yusaddiqu fiha al-kadhib. Sungguh sebelum munculnya Dajjal akan ada tahun-tahun penuh tipu muslihat. Dan ketahuilah Bapak dan Ibu rahimahumullah, tidak bermaksud nakut-nakutin sih, tapi kelihatannya tanda-tanda keluarnya Dajjal nggak bakal lama lagi, Pak. Berarti kita sedang menjalani tahun-tahun penuh tipu daya itu. Dan memang benar, di tahun-tahun sekarang ini orang yang jujur ucapannya sama media massa di framing seolah-olah dia pendusta. Sementara raja bohong, ya kan, di make up, di kosmetik sama media massa seolah-olah dia selalu jujur ucapannya. Padahal semua orang juga tahu raja bohong dia. Gitu. Tahu siapa raja bohong? Ya, nggak usah disebut namanya, ntar kupingnya merah. Gitu. Nah, jadi saudara rahimakumullah, kita hidup di zaman apa-apa mau dibolak-balik, Pak. Yang benar dibilang salah, yang salah dibilang benar, yang orang soleh dibilang teroris, yang justru penjahat dibilang pejuang hak asasi manusia. Nah, karenanya kita juga harus sadar, Pak, udahlah zamannya kayak gini. Allah pun bilang bahwa orang-orang kafir, mereka itu punya keinginan apa? La tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Janganlah kalian dengar dengan sungguh-sungguh Al-Quran ini, dan buatlah hiruk pikuk sekitarnya supaya kamu dapat mengalahkan mereka. Mereka siapa? Kaum muslimin, orang-orang beriman. Jadi saudara rahimakumullah, di antara program mereka adalah kita dibikin puas dengan tilawah doang, dibikin puas dengan tahfiz doang, padahal ada kewajiban yang sangat penting yang mudah kita kerjakan, tadabbur. Nah, cuma kita nggak kunjung mau kerjakan, Pak, dengan beribu alasan. Dan alasan yang paling klasik apa? Ya, gua bukan santri, gua nggak ngerti bahasa Arab, ya kan? Padahal Allah sampai 4 kali yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran sebagai pelajaran. Ada orang yang mau mengambil pelajaran? Mulailah Bapak dan Ibu, jangan ragu-ragu. Tekadkan sekian hari ini harus khatam isi Al-Quran, terjemahannya. Nanti lama-lama Bapak akan penasaran, ulang lagi baca, dan nanti lama-lama Bapak ketemu ayat-ayat, Bapak penasaran, apa nih artinya ya? Kok bahasa Indonesia tapi saya nggak ngerti? Bapak buka kitab tafsir, Bapak panggil ustadz, Bapak datengin ustadz, Bapak nanya. Itulah proses kita belajar, Pak, yang sesungguhnya. Sebagaimana dulu para sahabat pun demikian, ya. Mudah-mudahan apa yang saya share malam hari ini ya bermanfaat dunia akhirat buat kita bersama. Dan yang lebih penting lagi, mudah-mudahan majelis ini Allah berkahi. Dan saya mohon beri maaf, saya tidak berbicara cuma 30 menit sebagaimana dipesankan. Ya, mudah-mudahan ini nggak membuat Bapak nanti sahur nggak nikmat makan, ya tidur nggak nyenyak, ya kan, tapi makin gairah, ya mudah-mudahan. Ya, saya cukupkan sampai sekian. Sekali lagi, mudah-mudahan Allah Ta'ala memilih kita menjadi hamba-hamba Allah yang berinteraksi dengan Al-Quran secara lengkap, Pak. Ya tilawatan, membacanya, ya tahfizan, menghafalkannya, ya tadabburan, memahami isinya, ya tatbiqan, mengamalkannya, maupun dakwatan, kita mengajarkan dan menyebarluaskan dan mempromosikannya, mendakwahkannya. Demikian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ramadan mubarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.